Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, untuk kamu di sini, untuk sign-nya adalah sign water, Scorpio, kemudian Cancer, dan juga untuk Pisces. Kita cek dulu ya teman-teman, bagaimanakah orang yang kiranya itu tidak ada kabar atau tidak menghubungi kamu. Kita cek energinya sama-sama ya. Ada apa sebetulnya? Observer. Kalau dibilang dia masih melihat, ya masih melihat kamu tapi dari jauh. Mengawasi tapi nggak berbuat apa-apa. Ada poised. Kemudian di sini ada to the sea. Ada perjalanan untuk move on. Ada perjalanan untuk secara soul-nya dia tuh sudah move on. Ya, dia udah, kalau secara minds-nya dia masih ingat kamu, tapi secara soul-nya dia mau benar-benar pergi. Yang paling menarik di sini ada poised, ya. Dimana poised sendiri itu dia memiliki alasan untuk percaya diri. Jadi apapun yang ingin dilakukan sama dia tuh hanya tertuju pada satu pikiran, yaitu sukses. Konsentrasi pada apa yang dia kerjakan. Dia banyak melakukan sesuatu yang sekarang itu ibaratnya membuat dia tuh bergairah lagi gitu loh, selepas dari hubungannya dengan kamu. Kita cek dari minds-nya dulu ya. Knight of Roads, Judgment. Di sini secara minds ya, dia menyadari bahwa harus ada sesuatu yang baru. Dia harus lahir kembali. Dia harus menjadi seseorang yang berarti. Dia harus menjadi pahlawan untuk dirinya sendiri. Dia harus maju dengan kekuatan diri sendiri. Dia udah punya rencana. Apakah dia ingat kamu? Ya, dia ingat kamu. Secara pikiran dia ingat kamu. Tapi dia nyaman dalam kesendirian. Dia nyaman dalam hidup dia sekarang. Ya, kamu mungkin memori yang indah gitu ya. Memori yang kalau nggak ada kamu, hidup dia mungkin nggak seperti ini. Kayak gitu. Dia sedang mengejar uang. Banyak rencana-rencana aksi yang akan dia lakukan. Kalau misalnya secara pikiran dia mau menghubungi kamu, itu baru rencana akan menghubungi kamu. Tapi belum, aku bilang sih ini belum pakem ya teman-teman. Karena aku lihat dia ada Empress, masih ada Judgment sama Empress. Ibaratnya masih dalam situasi yang tenang gitu loh. Masih pengen maju, pikirannya mau maju gitu aja. Apalagi ini bagian menarik teman-teman. Dia ibaratnya udah gimana ya? Tuh ada Justice lagi. Di sini dia tuh ingin menyeimbangkan pikiran. Balancing, tujuannya balancing. Sempat dia di sini the tower, sempat dia ini habis-habisan. Mungkin dalam kurun waktu belum terlalu lama atau bagaimana dia kehilangan kamu, dia ibaratnya kayak mungkin keuangan dia itu tadinya ya ini cuman kayak prediksi, dia sempat kehilangan apapun. Kalau misalnya ada kamu pergi. Kalau misalnya dia punya barangnya hilang, kejual, atau dia sampai habis-habisan, pekerjaannya hancur-hancuran, kayak gitu. Di sini ada Page of Wands. Dia berusaha dengan dirinya sendiri itu untuk mulai
melihat bahwa ada pandangan bahwa gini, aku harus bisa gitu loh. Ada memori-memori indah sama kamu, tapi di sini dia lebih memilih kayak, aku mau memandang jauh ke depan sekalipun ada ganjalan memori, dia masih ingat kamu. Tapi itu secara body dia benar-benar gerak ini. Bekerja keras. Ada tanggungan, bisa jadi punya anak atau apapun. Ya, ada Six of Wands. Tujuan dia sekarang adalah ingin meraih suatu keberhasilan, kesuksesan. Ingat, cuman lebih condong ke arah diri sendiri. Dia mau self-love dulu. Mungkin lebih baik kalau misalnya tidak ada gangguan, tidak ada, jika kamu sayang sama dia, kasih space, gitu lah. Karena dia kayaknya udah bukan nggak interesting ya. Ya ingat, cuman nggak yang terlalu ingat gitu loh teman-teman. Gimana ya, ada hal yang sangat sakit kalau misalnya kamu merasakan the tower moment di sini dalam kehidupan. Biasanya kamu tuh nggak akan bisa kayak gimana ya, yang tadinya kamu tuh kayak kecanduan apa, tiba-tiba kamu tuh lah jadi lost, kamu jadi hilang. Pernah nggak sih kalian ngalamin kayak gitu? Kalian bangkrut, ditinggal sama orang yang disayang, sementara orang yang disayang itu adalah adalah support buat hidup kalian, misalnya begitu. Once in a time gitu loh. Jadi kayak segala sesuatunya itu kejadian dalam satu waktu, dalam satu tahun yang sama, gitu. Itu tuh kayak buat shock terapi buat diri sendiri sebetulnya. Udah bangkrut, kehilangan orang, ya kan? Misalnya rumah tangga berantakan. Itu jadi membuat kamu jadi keras gitu loh. Kamu harus balas dendam, revenge. Kalau aku bilang, aku berterima kasih sama dendam, karena dengan aku dendam dengan orang-orang tertentu, aku bisa kayak, oh ya, aku maju gitu. Tapi aku bukan dendam yang jelek, ya misalnya aku mau ini, aku cuma mau membuktikan pada diriku bahwa aku bisa gitu loh. Nah itu abis-abisan itu di tower moment. Ini prosesnya masih berlangsung loh teman-teman. Mungkin ada beberapa yang harus dibayar. Kalau hidup kamu tuh makin menurun terus nggak ada ininya, berarti kamu harus ada titik balik. Selama umur kamu masih ada, masih panjang, ya harus kita harus tetap berusaha lah. Gampang sih ngomongnya, nggak gampang karena aku udah ngalamin sendiri. Jatuh bangun kehidupan itu, kalau kalian tahu, kenapa aku bisa ke tarot? Itu adalah healing teman-teman. Kamu harus tahu yang kamu suka apa. Kamu harus gapai kesuksesannya di situ. Secara soul, move on, mau pergi. Dia mau pergi dari semua ini. Dia mau menuju tujuan yang memang sudah dia planning. Dia ini good planner loh teman-teman. Ada Temperance. Pelan-pelan, ini adalah proses. Sekalipun dia tetap ini, tapi dia ada kontrol. Tetap ada kontrol dalam dirinya bahwa, oh ya, saatnya aku maju, saatnya aku slow. Saatnya aku maju, saatnya aku slow. Dia sabar aja, menunggu waktu. Jadi dia nggak, di sini udah kayak nggak nargetin, oh ya, aku harus sama si kamu nih. Ya, aku harus sama kamu nih. Tahun ini aku mau cari kamu lagi ah. Nggak ada kayak gitu. Tetap maju aja dia, nggak ada rencana. Ketemu ya ketemu, nggak ya nggak. Tuh. Dia masih melihat kamu. Tapi sebatas ngelihat. Kalau kamu bilang apakah perasaannya dia juga sama kamu gimana? Ada sih. Memori-memori itu nggak bisa dilupain, tapi tetap lagi di sini. Dia harus memilih berkutat di masa lalu atau masa depan. Teman-teman, ada King of Swords dan ada Ten of Swords. Kalau kita breakdown lagi ini ya, breakdown, dia sudah tidak mau lagi namanya mendapatkan perlakuan tidak adil, mendapatkan suatu loss, kehilangan, kekecewaan. Jadi di sini dia sudah memutuskan duluan bahwa kehilangan ini
itu yang menguatkan dia. Dia sekarang menjadi straight, dingin, tegas, tidak mau lagi terombang-ambing, tidak mau lagi namanya kayak aku tuh nggak bisa tanpa kamu gitu. Dia nggak mau, dia mau independen, teman-teman. Tapi kalau kamu nanya apakah dia ingat aku, dia ingat, tapi badannya nggak gerak, geraknya ke depan. Ini juga ngeliatnya ke depan ya. Apakah dalam waktu dekat dia akan menghubungi kamu lagi? Nah ya, kok aku masih belum mendapatkan getaran. The High Priestess. Bisa jadi. Ini adalah perasaan yang dia sebetulnya tidak mau mengungkapkan apapun. Kondisi dia mau diem aja, mau nggak diganggu, harus berwibawa. Ini pasif ya teman-teman. Dia menghubungi kamu, ini pasif. Bahkan ini mungkin nggak. Ya, mayor semua The Hermit ini jangka waktu lama. Dia nggak akan mulai duluan. Karena ada rasa sakit dan kecewa ini yang membuat dia tuh kuat. Jadi, kalau dibilang masalah Two of Cups ya, dia yang ngakuin kalau itu cocok buat dia. Dia tahu bahwa kamu itu adalah perasaan dia yang belum hilang gitu loh. Di sini ada Queen of Pentacles, tapi dia menyadari bahwa tanggung jawab dia itu lebih berat dalam masalah urusan masa depan gitu loh. Dia adalah orang yang diandalkan, dia adalah orang yang mungkin dituntut harus untuk selalu maju. Karena mungkin banyak orang yang membutuhkan dia dalam hal penghidupan, bisa keluarga, bisa anak atau apapun ya. Misalnya ini aku nggak bilang kalau dia janda atau apa, duda. Ada hal yang dia mau kejar di sini. Dan ada King of Pentacles. Dia mengabaikan perasaan teman-teman, tapi lebih pakai logika. Lebih ke ranah fisik, lebih ke ranah keuangan, lebih ke ranah abundance. Tujuan dia pergi adalah itu. Ya, kenapa kabar dia ya nggak hubungin kamu ya ini ya. Aku udah kasih tahu kenapa. Semoga kamu menerima pembacaan aku. Karena energinya di sini memang benar-benar general, dan aku ambil paling yang kira-kira datang yang nyamperin aja energinya. Asal kalian tahu bahwa di sini aku itu kalau nge-reading nggak bisa digiring ya teman-teman, karena aku nanti yang mental gitu loh. Bukannya aku nggak mau mendengarkan kamu ngomong, tapi kalau pembacaan kartuku tuh biasa sudah pakem, nggak bisa digiring kemana-mana. Itu tanggung jawab aku sih, nanti beban moral. Makanya mendingan kalau mau personal reading silakan ada di sini, di kontak aku. Aku tidak bisa melakukan sesuatu yang di luar dari hati nurani aku. Daripada aku ambil uang kalian, mendingan kalian nggak usah reading kalau nggak siap dengan kemungkinan terburuk yang aku katakan. Aku nggak mau jadi kayak asal ibu seneng atau asal bapak seneng. Daripada brand imageku jatuh, mendingan aku kembalikan uangnya. Gitu ya teman-teman. Thank you so much yang masih menjadi subscriber aku. Makasih banget. Aku nggak tahu harus ngomong gimana. Kalau misalnya kalian bisa aku temuin tuh, aku mau peluk kalian satu-satu. Thank you so much and bye-bye.